Wahyu Astabrata. Tan hening wening upaya mukti nuring pangastuti. Tetek anggayo mukti sentosa rahayu. Ajur wuwu nirdaya tan asepe sampurna. Dewi Kesuma, datanglah, kumohon. Aji Sukmo, aku telah bersamamu. Kaulah suamiku. Mari menyongsong matahari. Ampun Jala Sutra. Kakang Sukmo, tolonglah aku. Lepaskan aku dari penderitaan ini. Rara Sunti, aku datang. Aku akan menolongmu. Rara Sunti. Wahyu Astabrata. Serial Sandiwara Radio ini dipersembahkan oleh PT Swadaya Prativi. Berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Didukung oleh Ferry Fadli, Eli Ermawati, Ivone Rose, Yuli Mulyana, Idris Apandi, M. Abud, dan artis-artis top lainnya. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muryono. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Ilustrasi musik Haris Sabar. Teknik dan montase Jenny Mumu. Dengan sutradara Ferry Fadli. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Rara Sunti. Dalam seri ke-155 ini didukung oleh para pemain Lili Nur Indasari sebagai Rara Sunti, Anis Yuliatri sebagai Rara Semi, Chris Urspon sebagai Aji Sukmo, Anas Sambayon sebagai Nyai Sorop, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe.
Nyai Sorok memperhatikan pijar-pijar cinta yang menyala di kedua mata anak asuhnya. Ia memandang Aji Sukmo dengan seksama. Wajah pemuda itu memerah, lalu tersipu-sipu malu, mengangkat wajahnya dan membalas tatapan Nyai Sorok. Pemuda itu teringat apa yang dilakukannya tadi pagi di tepi sendang teratap. Mengapa nenek memandangku seperti itu? Adakah yang aneh pada aku, Nek? Tidak. Tidak ada yang aneh, Ger. Hanya saja kisah umat manusia ini seringkali hadir dan datang di hadapan kita. Kisah Nyai barangkali tidak jauh beda dengan kisah yang kau alami saat ini. Sukmo jadi tidak enak, Nek. Nenek tahu kalau aku memperhatikan anak perampok itu? Anak perampok, anak raja, anak petani, atau anak siapapun juga. Semuanya adalah manusia. Apakah nenek tidak setuju apabila aku ingin mengetahui siapa sebetulnya mereka? Siapa yang menghalang-halangi orang yang ingin menyampaikan rasa hati dan pikirannya? Jadi, nenek melihatku saat aku menaruh batu bundar di atas batu hitam? Jangan marah, Ger. Kau tidak perlu marah pada nenek. Saya tidak marah, Nek. Tapi saya malu. Kau tidak mencuri, Ger. Kau bukan pencuri. Kau adalah cucuku yang baik. Tidak perlu malu di depan nenek. Sebetulnya aku tak ingin hal ini diketahui nenek. Lagi pula tugas dan kewajiban utamaku belum selesai. Kalau memang kau mempunyai tujuan yang mulia, nenek tidak akan pernah merintangimu. Terima kasih, Nek. Orang yang tertekan hidupnya memang membutuhkan seorang teman sejati. Ia membutuhkan seorang sahabat sejati. Iya, Nek. Orang yang benar-benar satu hati dan batinnya. Orang yang benar-benar mengetahui hati dan pikiran serta perasaan. Kau ingin menjadi sahabat sejati Roro Sunti? Tak ada salahnya kau menjadi kawannya. Tetapi sebelumnya kau harus ingat, banyak tantangan di depanmu. Aji Sukmo menundukkan kepalanya, tersenyum sambil bertopang dagu. Dia memperhatikan lantai tanah yang memerah dan padat, rata, halus sekali di rumah Nyai Sorok. Sementara Kiai Pedang Kangkam, pusakanya, masih tertancap di sana. Dia tersenyum sendiri, lalu memandang Nyai Sorok dengan wajah memerah. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Suatu senja yang temaram, ketika langit memerah disapu cahaya sinar matahari senja, Sukmo datang ke tempat di mana Roro Sunti biasa duduk. Roro Sunti, setelah berhari-hari kutunggu, ternyata kau datang juga. Kutaruh batu ini untuk menanggapi ajakanmu. Esok sore, datanglah di tempat yang sama. Aku akan datang di sini, dan kita bisa bicara panjang. Roro Sunti,
Ia meletakkan sebuah batu di samping batu yang kuletakkan di sini. Baiklah, untuk menanggapi apa yang disampaikannya, aku harus menaruh 3 butir batu kerikil di bawah 2 batu ini, hingga menunjukkan sebuah anak panah. Aji Sukmo tersenyum sendiri setelah meletakkan 3 butir batu kerikil sebesar kelereng. Batu kerikil itu ia letakkan sebangun dengan anak panah. Roro Sunti, kuletakkan 3 butir kerikil ini di bawah batu yang telah kita letakkan. Ini adalah menunjukkan kalau aku mengucapkan terima kasih kepadamu karena kau telah menyambut ajakanku untuk berkawan. Esok sore, di tempat ini, kita bertemu. Lama sekali kau tidak bersama-sama dengan kami, Sunti. Kemana saja kau? Kau seperti tidak tahu saja, Semi. Aku selalu di rumah. Aku tidak berani pergi kemana-mana. Lebih-lebih ayah pergi ke kota. Kulihat kemarin kau berlari-lari mengenakan pakaian mewah dan mengenakan perhiasan yang tidak dimiliki gadis-gadis di sini. Mengapa kau malah sedih, Roro Sunti? Aku datang dari jauh menemanimu. Aku sudah pamit kepada bapak dan ibuku. Kenapa kau menangis? Aku tidak tahu, Roro Semi. Seringkali aku menjadi sedih apabila ada orang yang mau memperhatikan diriku. Bagaimanapun juga, semuanya telah terjadi dan harus kau alami, Roro Sunti. Siapa yang bisa merubah takdir seseorang? Siapa? Aku tidak bisa hidup terus-menerus seperti ini, Roro Semi. Selalu dijadikan oleh bapak. Coba bayangkan saja, kalau kau diajak bapakmu ke kota, apakah kau tidak senang? Tetapi apa yang terjadi? Iya, apa yang kau alami? Aku diberikan harapan yang muluk-muluk. Diajak ke kota raja, diajak untuk menikmati dan melihat tontonan. Tetapi sampai di tengah jalan, Tuhan, ayah merampok dan aku ditinggalkan begitu saja. Aku dijadikan umpan lagi. Roro Sunti, malang betul nasibmu. Aku tidak tahu apa yang diinginkan bapak. Aku tidak mengerti, Roro Semi. Seringkali dia berbuat nekat dan seenaknya. Aku tidak mungkin hidup terus-menerus begini, menuruti keinginan bapak. Aku sudah besar. Iya, sekarang kau tidak perlu bersedih. Ada aku yang menemanimu. Aku tahu perasaanmu. Wajar bagi seorang gadis yang senantiasa dipingit. Ayahmu, ibumu orang baik-baik, Roro Semi. Mereka bekerja sebagai petani yang ulet dan tangguh. Mereka tidak akan pernah memaksamu ini dan itu. Asalkan kau rajin membantu mereka mencabuti rumput di sawah, menyiangi padi atau menanam kedelai. Kalau aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau begitu benar kata orang. Kalau Doro dan Podang dibunuh ayahmu.
Orang-orang sudah tahu kalau ayahmu yang melakukannya. Tetapi mereka tidak berani berbuat apa-apa. Ayahmu mendapat perlindungan dari pamong praja di desa ini. Mereka bersekongkol. Tidak tahulah Roro Semi. Aku tidak mau memikirkannya lagi. Pusing aku. Haruskah hidupku selalu seperti ini? Lalu siapa pemuda yang memukul ayahmu? Katanya pemuda itu memiliki kepandaian yang luar biasa. Kau kenal dia? Tidak. Kau tidak mengenalnya? Katanya ia pernah menjagaimu dan mengawasimu dari kejauhan. Siapa yang bilang, Roro Semi? Banyak sekali. Para pemuda di desa kita ramai sekali membicarakan dirimu dan membicarakan pemuda itu. Sayang, pemuda itu jarang nampak dan menghilang begitu saja. Tidak ada yang tahu di mana ia tinggal. Apakah benar kau tidak tahu, Roro Sunti? Aku tidak tahu, Semi. Sungguh, aku tidak tahu. Seharusnya kau tahu. Dari mana aku tahu, Roro Semi? Kau jangan mendesakku yang bukan-bukan. Kau jangan menganggapku seperti itu. Jangan membuatku semakin bersedih. Kau benar-benar tidak tahu pemuda itu? Sungguh, aku tidak tahu. Baiklah, aku tidak akan mendesakmu, Roro Sunti. Tapi suatu saat, apabila kau tahu, aku ingin kenalan dengannya. Kita harus memasang strategi dan menjebak pemuda itu. Jangan sampai ia membuat keonaran di sini. Roro Semi, aku tidak tahu siapa dia. Aku tidak tahu. Tapi yang jelas, ayahku tidak suka padanya. Roro Sunti hanya bisa diam. Wajahnya memerah dan dia tidak mau membalas tatapan Roro Semi, saudara sepupunya. Roro Sunti lalu perlahan merebahkan diri di balai-balai kayu. Roro Semi pun mengikutinya sambil mencubit lembut lengan Roro Sunti. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.